Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Jovan dari SMK Negeri 1 Kemang dan kali ini kita akan membahas tentang networking model. Kita mulai dari pengertian. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam suatu jaringan. Nah, sebelum networking model ada, masing-masing setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya sendiri. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Nah, jadi networking model ini tuh salah satu usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Kenapa? Karena sebelum networking model ada, masing-masing setiap vendor itu memiliki modelnya sendiri. Nah, karena masing-masing memiliki modelnya sendiri, itu membuat komunikasi antar vendor menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization of Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Ini adalah perbedaan antara sebelum dengan sesudah saat kita menggunakan networking model. Sebelum kita menggunakan networking model, di sini bentuknya itu masih chaos atau masih tidak beraturan, di mana mau mulai dari aplikasi terlebih dahulu, atau encryption terlebih dahulu, atau address of the server, sending message, the wire, checking for error. Nah, ini tuh tidak beraturan sama sekali ya teman-teman, karena ini tuh sebelum menggunakan networking model. Nah, berbanding dengan ketika sudah menggunakan networking model, di sini sangat-sangat terstruktur rapih ya teman-teman. Ada 7 layer. Dimulai dari layer pertama itu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini masuk ke pengenalan. Pengenalan OSI layer. Networking model itu terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah TCP/IP model. Ini TCP/IP itu lebih less formal dibanding OSI model. Nah, untuk model yang kedua yaitu ada OSI model. OSI model itu lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi maksudnya, networking model itu kan ada dua. Yang pertama yaitu TCP/IP dan juga OSI model. Nah, TCP/IP ini tuh untuk sekarang di dunia pekerjaan lebih banyak digunakan. Kenapa? Karena dia lebih less formal. Sementara OSI model itu tuh lebih kompleks, makanya jadi OSI model lebih sering digunakan untuk kebutuhan edukasi atau pembelajaran saja. Nah, apa sih bedanya TCP/IP dengan OSI model? Nah, di sini kita jelasin dulu nih teman-teman OSI model. OSI model itu dikembangkan oleh International Organization of Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model sendiri cara kerjanya itu dengan memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari yang berbentuk fisik hingga aplikasi. Selain itu, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Sementara kalau TCP/IP itu tidak jauh beda dengan OSI layer. Hanya saja TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dibuat lebih simpel. Nah, hanya menggunakan 4-5 layer saja, dan networking model ini sering digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau OSI layer itu menggunakan 7 layer, maka TCP/IP ini dibuat lebih simple atau lebih ringkas, hanya 4-5 layer saja. Maka ini juga networking model TCP/IP lebih sering digunakan untuk komunikasi antar jaringan dibanding OSI layer. Nah, ini kita masuk ke tabel perbedaan antara OSI dan juga TCP/IP. Nah, maksud perbedaannya ini apa? Jadi, di sini OSI layer memiliki 7 layer ya teman-teman, dari aplikasi, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini TCP/IP ini ada dua
Ada yang 4 layer, 1, 2, 3, 4, ada yang menggunakan 5 layer, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau yang menggunakan 4 layer, di sini kalau di OSI itu ada application, juga presentation, dan juga session. Nah, kalau TCP/IP, baik yang 4 layer atau yang 5 layer, 3 layer OSI ini tuh dijadikan satu di dalam TCP/IP. Nah, dilanjut untuk transport, di OSI transport, di TCP/IP entah itu 4 atau 5 layer sama-sama transport. Dan di OSI, layer selanjutnya adalah network, dan di TCP/IP 4 dan 5 layer, itu kalau di 4 layer masuknya ke disebutnya internet, sementara kalau 5 layer, di sini tetap network. Dan bukan terakhir, maksud saya, untuk layer berikutnya di OSI data link dan physical, di TCP/IP 4 layer dijadiin satu masuknya ke link. Sementara kalau di yang 5 layer, dia tetap dipisah, data link dan physical secara terpisah. Jadi perbedaannya antara TCP/IP yang 4 dan juga 5 layer itu berada di bagian layer paling akhir aja nih teman-teman. Yang mana kalau TCP/IP yang 4 layer ini data link dan physical-nya digabung. Sementara kalau yang 5 layer data link dan physical-nya tidak digabung. Sementara untuk application, presentation, session, keduanya TCP/IP baik yang 4 layer ataupun 5 layer itu sama-sama digabung menjadi satu. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari layernya ya teman-teman, layer dari TCP/IP. Layer 1 atau application layer adalah lapisan yang menyediakan layanan jaringan langsung kepada pengguna dan aplikasi. Contoh protokolnya yaitu HTTP atau HTTPS, SMTP, FTP, dan lain-lain. Contoh dari layer 1 adalah pada saat kita mengetik URL seperti https://google.com, maka application akan mengirim request ke server. Lalu URL tersebut akan ditranslate menjadi IP melalui DNS. Jika URL bisa diakses, maka server akan mengirim dan memproses data. Lalu halaman web akan ditampilkan kepada pengguna. Oke, kita lanjut ke layer kedua yaitu transport layer. Nah, pada lapisan ini, transport layer itu mengatur pengiriman data antar aplikasi pada host yang berbeda dan memastikan data dikirim dengan benar. Di layer kedua ini, data mulai diatur pengirimannya pada host yang berbeda dan juga memastikan data dikirim dengan benar. Protokolnya ada dua, yaitu ada TCP dan juga UDP. Jadi di sini tuh data ini tuh sebelum mulai dikirim, diatur terlebih dahulu, data ini tuh diberi tanda masuknya ke TCP atau UDP. Jika data tersebut masuk ke TCP atau Transmission Control Protocol, maka data tersebut berbasis koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data macet, dan jika paket hilang atau datanya tersebut hilang atau rusak, maka diproses atau bisa dikirim ulang. Contohnya saat kita mengirim email. Sementara jika termasuk ke dalam UDP atau User Datagram Protocol, biasanya tidak berbasis koneksi, lalu tidak mengoreksi kesalahan dan tidak peduli jika paket tersebut rusak atau hilang, lalu lebih cepat dibanding TCP. Ini salah satu keunggulannya. Dan contohnya itu saat kita telepon. Kenapa UDP terkesan lebih cepat dibanding TCP? Karena TCP ini jika kita lihat, jika paket hilang akan diproses atau dikirim secara ulang. Jadi, jika kita mengirim nih, contoh kan kirim email. Kalau kita kirim email dan ternyata email tersebut hilang, rusak, atau tidak sukses terkirim, maka kita bisa mengirim ulang itu tersebut, bisa mengirim ulang. Sementara, makanya TCP terkesan lebih lambat dibanding UDP. Sementara UDP di sini tidak mengoreksi kesalahan dan tidak peduli jika paket rusak atau hilang. Contohnya telepon. Saat kita sedang telepon seseorang, maka terkadang suara yang kita dengar atau suara yang kita ucapkan tidak jelas kepada penerima. Begitupun sebaliknya. Nah, itulah mengapa masuknya ke UDP karena datanya tidak lengkap atau rusak atau hilang. Nah, UDP ini tidak mengoreksi kesalahan dan tidak peduli, makanya terkesan lebih cepat dibanding TCP.
Oke, kita lanjut ke layer ketiga, yaitu network layer. Network layer, di sini proses pemberian IP address pada suatu perangkat untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dan mencegah terjadi kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Protokolnya sudah tentu IP, dan dia mengirim data dari jaringan satu ke yang lain, lalu menggunakan sistem routing, yaitu penentuan rute atau jalur terbaik. Saat sudah memasuki layer kedua, atau tadi kita bisa bilang ke transport layer, yang mana lapisan ini mulai mengatur pengiriman data, lanjut ke network layer. Saat kita ingin mengirim paket dan kita sudah mulai menyiapkan paket tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita kasih IP nih, IP address kalau dalam sebuah jaringan. Kalau dalam kita tuh disebutnya alamat, agar tidak salah dalam pengiriman paket. Nah, pengiriman data juga menggunakan sistem routing. Maksud sistem routing ini tuh penentuan rute atau jalur terbaik. Contohnya saat kita sedang bepergian lalu kita menggunakan Google Maps, maka saat kita mencari destinasi yang kita tuju lewat Google Maps, maka Google Maps akan memberikan rute atau jalur terbaik. Kita lanjut ke layer 4, yaitu data link. Nah, di data link ini memberikan addressing berupa MAC address dan mendeteksi kesalahan error, namun tanpa recovery. Nah, apa bedanya data link juga yang tadi network layer? Jika network layer itu memberikan IP address atau alamat kepada paket tersebut, maka data link memberikan addressing berupa MAC address. MAC address itu seperti nama penerimanya. Contoh, di sini MAC address-nya nama saya adalah Jovan. Nah, sementara IP address saya, rumah saya, contoh berada di Jalan Sudirman, seperti itu teman-teman. Dan juga data link ini mendeteksi kesalahan atau error, namun tanpa recovery. Jika sudah mendeteksi, namun tidak ada tindak lanjutnya, hanya dideteksi saja. Dan terakhir layer kelima yaitu physical layer. Sesuai namanya, physical layer ini yang mengubah data menjadi sinyal dan mengirimkan melalui media fisik. Bisa seperti kabel fiber optik atau gelombang radio Wi-Fi. Jadi bentuknya bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa via fisik, media fisik, menggunakan kabel fiber optik, atau bisa juga menjadi sinyal dan gelombang radio. Nah, selanjutnya kita langsung ke encapsulation dan decapsulation. Apa sih bedanya? Oke, kita bahas encapsulation atau pembungkusan data. Saat data dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, lalu sebelum dikirim, data akan dibungkus melalui dikirim kepada penerima. Maksudnya gimana? Jadi, sebelum kita mengirim paket, biasanya paket tersebut akan kita bungkus terlebih dahulu. Di sini disebutnya encapsulation atau pembungkusan data. Jadi, pada saat datanya dipecah-pecah, dipecah belah menjadi beberapa bagian kecil, sebelum dikirim, datanya dibungkus terlebih dahulu. Baru kita kirim yang akan nanti diterima oleh si penerima. Lalu decapsulation, yaitu pembukaan. Nah, saat paket data selesai dikirim, nah si penerima ini akan dibuka. Paketnya akan dibuka oleh si penerima. Jadi itu perbedaan antara encapsulation dan decapsulation. Kalau encapsulation itu pembungkusan data, maka decapsulation adalah pembukaan data. Nah, di sini contoh gambaran encapsulation dan decapsulation atau lebih tepatnya struktur dalam pengirim dan juga penerima data. Jadi di sini ada 5 layer ya teman-teman, ada application, transport, network, data link, dan physical. Di sini, saat kita ingin mengirim data, maka akan melalui proses pemecahan paket data terlebih dahulu nih. Yang pertama pemecahan paket data. Lalu masuk ke encapsulation. Encapsulation apa? Yaitu tadi pembungkusan data. Jadi datanya dibungkus. Setelah data dibungkus, maka ini akan dikirim dan akan mulai diterima. Dan saat diterima, langkah berikutnya itu melalui decapsulation terlebih dahulu atau pembukaan data. Dan jika datanya sudah dibuka, maka baru digabungkan lagi pecahan-pecahannya. Nah, pecahannya apa aja? Nah, di bawah sini diterangkan nih teman-teman. Itu mulai dari layer 1, 2, 3, dan juga layer 4. Di sini kita mau menggunakan 4 layer ya teman-teman. Karena di sini physical layernya itu bisa menggunakan kabel atau menggunakan jaringan atau gelombang radio. Di sini layer pertama itu application layer. Di sini contoh kita ingin mengirim data nih. Nah, langkah selanjutnya di transport layer
data tersebut akan diberi tanda masuknya ke TCP atau UDP. Nah, di sini data ini diberi tandanya TCP ya, teman-teman. Setelah masuk ke transport layer, lanjut ke network layer. Nah, di network layer ini ditambahkanlah tuh IP. Jadinya yang tadinya data, lalu setelah masuk ke transport layer jadi ada data dan TCP, lalu masuk ke network layer ada data, TCP, dan juga ada IP. Terakhir masuk ke data link layer. Nah, di data link layer ini ditambahkanlah data link ya teman-teman. Jadi ada data, TCP, IP, dan juga data link. Nah, lalu data dikirim nih. Nah, saat data ini diterima, pertama-tama dia masuk lewat layer data link dulu nih teman-teman. Nah, di data link ini nanti mulai dibuka tuh, masuk ke decapsulation kan, dibuka data link, lanjut ke network layer yang tersisa IP TCP data. Nah, nanti network layer IP-nya dihilangin, dibuka, lanjut ke transport layer. Nanti TCP-nya dibuka, lanjut ke application layer. Yang tersisa hanya data. Oke, mungkin sekian seperti itu saja ya teman-teman pembahasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.